ada waktu singkat menjelang fajar. Menjelang fajar. Ini pun bagian dari lail. Menjelang fajar. Misal, sekarang fajarnya 04.05, jam 4:05. Kita selesai tahajud misalnya, setengah 4 sudah beres tahajud. Atau misalnya jam 4 kurang 20 menit sudah selesai tahajud. Nah, waktu singkat menjelang fajar ini disebut oleh Al-Quran dengan nama sahar. Sahar. Sin, ha, ra. Saharun. Jamaknya disebut dengan ashar. Asharun. Boleh pakai alif lam. Al-ashar. Waktunya disebut sahar, jamaknya adalah ashar, ya. Kurang lebih barangkali 20-30 menit menjelang fajar, ya. Masuk pada kategori ini. Nah, mohon maaf, aktivitas yang dilakukan di waktu ini disebut dengan sahur. Itu aktivitasnya. Karena itu di hadis, ya, ada redaksi makan apa? Sahur. Maksudnya makan yang dilakukan di waktu sahar. Mau kita makan, mau istighfar, mau apapun, aktivitasnya disebut dengan sahur. Kenapa Nabi menyebut makan sahur? Memberi isyarat kepada kita, kalau makan saat akan puasa, jangan terlalu awal. Lakukan menjelang dekat-dekat ke fajar, ya. Awas, kadang-kadang mohon maaf kita terlalu awal. Kalau 2:30 itu bukan makan sahur itu, ya. Makan tengah malam. Ini banyak hikmahnya. Kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri barakah, ada berkahnya. Bayangkan, maaf, fajarnya jam 4:05, maghribnya misalnya 17:45 misal. Kalau jam 4 sampai jam 6 saja, berapa jam kita menahan puasa? Ya, sekitar 12 jam, ya, kurang lebih misal 12 jam. Tapi kalau kita sahurnya jam 2:30, jam 3 plus 1 jam itu, lebih lama kita menahan lapar. Ini di antara hikmahnya. Jelas sampai sini? Baik, nah sekarang timbul pertanyaan, kalau saya sudah menunaikan tahajud, kemudian masih tiba jeda waktu menjelang ke fajar, apa yang Nabi contohkan sebagai sunnah pada kita untuk kita kerjakan? Apakah tidur lagi? Tidurnya sementara? Atau sementerus? Atau ada jadwal yang lain yang boleh kita kerjakan? Ini bahasan kita. Satu, di antara sunnah Nabi yang disampaikan pada kita, kalau sudah tiba masuk kepada waktu sahar, ini dalil Qur'annya ada langsung di sini. Ada beberapa alternatif yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar, memohon ampunan. Dalilnya tolong dibuka Quran surah 51 ayat ke-18. Bahkan itu langsung kalimatnya, langsung kalimat Quran. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada ayatnya? Wabil ashari hum yastaghfirun. Mohon sabar belajar dengan saya, karena saya akan uraikan dengan terperinci setiap kalimatnya, ya. Perhatikan sini. Satu, di situ ayatnya diawali dengan kata waw. Wabil ashari hum yastaghfirun. Waw, kemudian ba. Hebatnya bahasa Al-Quran tidak menggunakan fa, tapi ba. Padahal Allah bisa mengatakan wafil ashari hum yastaghfirun, tapi dirubah dari fa menjadi ba. Wabil ashari hum yastaghfirun. Saya tuliskan sini. Ashar hum yastaghfirun. Wa di sini menunjuk kepada waw ataf dalam istilah bahasa Arab. Ataf. Ataf itu huruf yang mengikatkan satu hukum atau menyandingkan, ya, suatu keadaan tertentu atau pekerjaan dengan hukum dan pekerjaan sebelumnya, ya, dengan hukum dan pekerjaan sebelumnya. Saya jelaskan.
Ketika Allah mengawali ayat 18 dengan waw ini, Allah ingin menjelaskan bahwa istighfar ini sebetulnya satu rangkaian dengan ibadah sebelumnya. Sebelum ayat ini disampaikan, ada ibadah yang dilakukan. Setelah ibadah itu selesai, disambung dengan yang ini. Seakan-akan ingin menyampaikan, kalau ibadah yang sebelumnya itu ingin sempurna, sandingkan dengan yang ini. Apa ibadah sebelumnya? Subhanallah, hikmahnya itulah tahajud. Itulah tahajud. Tolong dibaca dari ayat 15-nya. Saya langsung sampaikan. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Di antara orang takwa itu ada yang tempat tinggalnya di surga, langsung di taman surga. Taman surga. Nanti insya Allah lain waktu dibahas dengan terperinci. Surga itu punya 4 level. Tingkat pertama bersama Rasulullah, ini saya sering istilahkan dengan VVIP, itu bersama Nabi. Yang kedua, VIP, ini taman surga, tingkat kedua. Yang ketiga, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Subhanallah, kelas bisnis itu. Itu ada di Quran surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Dan yang terakhir itu kelas ekonomi, ya. Digambarkan surganya, tidak disebutkan apa di dalamnya, cuma digambarkan oleh Nabi, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, ya. Itu ada di kitab As-Siyam nomor hadis yang pertama. Sekarang lihat, apa keunggulan taman surga? Yang masuk ke sini, kalau di surga biasa, itu kalau ingin sesuatu yang melayani pelayan surga, namanya wildanun muhalladun. Wildan itu jamak dari kata walad. Wildan jamaknya walad. Walad itu nama umum bagi anak-anak, mencakup laki-laki dan perempuan. Di sini ditafsirkan oleh ulama, kalau bapak misalnya yang minta, laki-laki yang minta, subhanallah, ada yang melayani bidadari surga. Cantiknya luar biasa, keindahannya luar biasa, dan sudah tidak ada nafsu di situ, karena tugasnya untuk nikmat saja, nggak ada ibadah. Ibu juga begitu. Begitu ingin sesuatu, yang datang pangeran surga. Datang wildanun mukhalladun di Quran. Ingin minum saja, bi akwabi wa abarika wa ka'sin min ma'in. Datang bawa gelas dengan senyum yang sangat memesona, yang terbuat dari kemilau emas mutiara yang sangat berkilauan. Belum pernah dilihat di bumi, didengar oleh telinga, dan terlintas dalam pikiran kita. Saking indahnya. Ini baru kelas ekonomi yang biasa. Tapi taman surga, akhirina ma atahum rabbuhum. Ingin apapun, Allah langsung yang kasih tanpa perantara. Kun fayakun ada. Allah langsung yang kasih. Bahkan ada orang, ini unik ini kisahnya. Orang ini orang sederhana, tapi ingin sekali masuk ke sini. Dia lakukan amalannya, nanti kita akan lihat apa amalannya. Orang ini orang biasa, bukan orang yang kaya. Kadang-kadang kekurangan dalam hidupnya, tapi ditunggangi ayat ini, amalannya kemudian dilakukan. Subhanallah, muncul Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha. Masuk dia ke taman surga, banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya dan indahnya luar biasa. Tapi yang menarik, perhatikan, kullama ruziqu min rizqan. Setiap kali diberikan rezeki, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Ini kan dulu yang saya inginkan. Kok mirip betul ya? Saya ilustrasikan, misal mau ke sini, lihat di situ ada orang jualan ayam goreng. Mau beli nggak sempat beli dan nggak punya ya, uang untuk membelinya. Masuk ke masjid ini, misal meninggal, masuk taman surga, begitu terfikir, celing sudah ada. Mirip ya seperti dulu yang diinginkan. Itu taman surga, dan tanpa perantara, Allah langsung yang memberikannya. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalamnya. Tidak cukup dengan amin, tapi kita lihat dulu amalannya apa. Yuk, kita lihat, tunggangi amalannya baru amin. Baik? Apa amalannya? Kanu qabla dzalika muhsinin. Saat di dunianya penghuni taman surga itu orang-orang baik. Apa amalannya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Orang-orang ini qalilan, sedikit sekali, ma yahja'un, tidurnya sedikit tidur.
Subhanallah. Ini sudah senyum-senyum nih, pertanda ada situasi yang tidak menentu. Memang tipis bedanya, ini sedikit tidur, ini sedikit-sedikit. Lihat sini. Qalilan minal laili ma yahja'un. Ayat ini bisa dibaca dengan dua waqaf. Bisa berhenti di kanu qalila. Artinya penghuni ini nggak banyak. Kalau kita baca berhenti waqafnya di qalila, penghuninya nggak banyak, kalangan elit ini sedikit. Minal laili ma yahja'un, amalannya ini. Tapi kalau kita teruskan, peluang lebih lebar. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu kanu, amalannya qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit tidurnya, banyak tahajudnya. Tidak cukup dengan tahajud, karena itu menggunakan wa bil ashari hum yastaghfirun. Selesai menunaikan tahajud, tenang sebentar, lihat hebatnya, tidak menggunakan fa tapi menggunakan wa. Kalau fa itu artinya nggak ada jeda. Fa bil ashari, fa artinya selesai tahajud langsung istighfar. Ini tidak. Kenapa menggunakan waw? Karena barangkali setelah dia tahajud ingin rehat sebentar, ingin tenangkan diri dulu, ingin membaca doa yang lain, baru kemudian menggunakan wa. Karena itu hurufnya waw, harfu atfin ma'ahaddin, huruf ataf yang memberikan jeda, bisa 5 menit, bisa 3 menit, bisa 7 menit, karena itu menggunakan waw. Kemudian ba, wabil ashari, tidak pakai fa. Kalau menggunakan fa, itu artinya istighfar saja biasa. Tapi kalau menggunakan ba itu harful ilsaq. Harful ilsaq yang melekatkan, mendekatkan sesuatu kepada kita. Jadi orang ini membaca istighfarnya bukan di lisan saja, tapi dihadirkan makna istighfar ke dalam dirinya, dirasakan, dosanya dipahami, diingat-ingat betul. Karena itu menggunakan ba, itu bukan istighfar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu ada isyarat di ayat ini, kalau kita ingin mendekat kepada Allah, jangan cuma banyak kuantitasnya disebutkan, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tidak. Yang diinginkan setiap disebutkan, pahami maknanya. Kemudian ukur ke dalam diri kita. Dosa, berapa banyak dosa yang sudah kita kumpulkan. Perhatikan indahnya Allah, nanti saya sebutkan hadis kuncinya. Ini di sini dulu ya. Ba. Jadi, kita membaca istighfar itu, kenapa menggunakan huruf ba, harful ilsaq? Ada isyarat, jangan cuma dibaca, tapi hadirkan maknanya ke dalam diri kita. Kenapa ini penting? Al-Muzammil ayat yang ke-6. Ya? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Karena kalimat-kalimat yang diucapkan di pertengahan malam, di penghujungnya, itu lebih menyentuh ke dalam hati. Siang-siang istighfar beda dengan istighfar sebelum subuh. Itu lain suasananya. Tenang, sejuk, ya? Ada kontemplasi yang tenang. Subhanallah. Teruskan. Ini sudah ashar. Tadi ashar itu bentuknya jama atau tunggal? Jama, tunggalnya ini sahar. Ini singularnya tunggal, ini jamaknya plural. Ini menunjuk pesan bahwa orang ini istighfarnya tidak cuma 1 kalimat, 2 kalimat, bukan 1 detik, 2 detik, bukan 1 menit, 2 menit, tapi seakan-akan mengisi waktu luangnya setelah tahajud, memaksimalkan ini sampai tiba fajarnya. Banyak istighfarnya, banyak, karena dia merasa dosanya pun tidak sedikit. Saya mohon maaf ini dari bangun tidur sampai hari ini jam 9 kurang ini, ada tidak di antara kita yang tidak berdosa? Pasti ada itu, pasti ada. Minimal pikiran kita sudah keliru. Kadang-kadang taklim saja, keluar dari taklim bisa membawa dosa itu, bisa. Minimal ustadznya yang dibicarakan itu ya katanya. Baik. Jadi ketika kita bangun, kenapa tidak menggunakan sahar? Artinya kalau masih ada peluang waktu sebelum fajar, ayo maksimalkan dengan istighfar. Jangan tunda waktu ini dibuang untuk yang tidak bermanfaat. Ayo ingat dosa kita, kumpulkan. Kemudian hum yastaghfirun. Kalimatnya menggunakan kata al-ghafran. Yastaghfirun. Perhatikan sini.
Dan mereka pada saat di waktu sahar menjelang fajar memperbanyak istighfar kepada Allah. Sifat kesalahan manusia itu umumnya ada 4 sifat. Ada 4 sifat. 1, kesalahan yang belum tentu mengandung dosa. Dia salah tapi belum tentu berdosa, ya. Belum tentu. Itu disebut dengan khata. Khata'un. Jamaknya kalau salahnya banyak khotoya. Khotoya. Misal, jadwal ta'lim jam 8. Saya datang jam 8 lewat 5. Salah tidak? Salah. Dosa tidak? Belum tentu. Kalau di jalan macet mau bilang apa lagi? Ya? Bisa ya? Jadi kesalahan belum tentu mengandung dosa, itu khotoya. Diturunkan sifat Allah untuk memaafkan kesalahan ini sekalipun belum ada dosanya. Namanya al-afu. Al-afu. Kesalahan ini bisa muncul, mohon maaf ya, karena lupa atau karena salah ya. Ada lupa, ada salah. Yang kedua, kalau ada orang berdosa, ya, salah kemudian dosa, tapi kadar dosanya masih kecil, masih ringan, ya, masih ringan. Dengan istighfar dia bisa hilang, ya. Dengan sholat bisa dihapuskan. Itu disebut dengan dzambun. Dzambun. Dzal nun ba. Kalau masih sedikit. Diturunkan sifat Allah yang mengampuni ini dosa dengan kadar yang ringan. Namanya Ghafir. Bukan di surat Al-Ghafir atau Al-Mu'min. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Ghafir. Yang kedua, subhanallah, dosanya agak banyak ini. Sudah salah, kemudian berdosa. Mohon maaf Pak, terbelakang. Salah, berdosa, dosanya agak banyak. Berubah namanya menjadi dzunubun. Dzambun jadi dzunubun. Dinaikkan lagi sifat Allah mengampuni yang ini. Subhanallah. Apa namanya? Ghaffarun. Surat Nuh nanti kita lihat. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Naik lagi, wah banyaknya luar biasa. Ditambah lagi dengan zalim. Adz-dzunubu ma'adz-zulmi. Adz-dzunubu ma'adz-zulmi. Ini sudah berdosa, berbuat zalim. Yang ini membunuh, yang ini bunuh sambil disiksa dulu. Ini bunuh sambil mutilasi dulu. Masih mungkin gak dimaafkan? Diturunkan sifat Allah yang selanjutnya. 1 al-afu, 2 ghafir, ketiga al-ghaffar, yang ini ghafur. Ghafur. Kurang apa lagi ini ya? Yang terakhir, ada orang dosanya, kalau ini memang dosa besar misalnya, besar tapi 1 atau 2 dosa. Yang terakhir ini kompleks, banyak sekali dosanya. Kalau yang ini cuman bohong saja misal, yang ini meninggalkan sholat, yang ini mabuk-mabukan, yang ini membunuh, yang ini yang terakhir diborong semuanya. Itu bahasanya israf. Israf. Perhatikan, pada orang yang israf dalam dosa pun, banyak sekali dosanya, itu Allah panggil dengan kalimat sayang, supaya mau untuk bertobat kembali kepadanya. Diturunkan sifatnya. Di sini ada sifat Allah yang memberikan ampunan kepada orang-orang seperti ini. Ghafurun ditambah rahimun. Sifat rahmatnya langsung diberikan, bukan yang ini lagi. Sifatnya disebut dengan rahmat, Allah yang mengampuni disebut dengan rahim. Perhatikan Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Muhammad, coba katakan pada hamba-hambaku yang mungkin mereka banyak dosanya tak terlukiskan. Selama masih ada kesempatan, nyawanya belum ditenggorokan, la taqnatu min rahmatillah. Ayo, jangan putus asa dari rahmat Allah. Perhatikan sini. Salah sedikit sudah dimaafkan. Dosa dikit mau diampuni. Bertambah ada ampunannya. Banyak ada juga ampunannya. Banyak sekalipun ada ampunannya. Kalau dengan semua ini belum juga tersentuh untuk mau bertobat, dengan cara apa lagi Allah mesti mengampuni? Ini semua sudah ada, pilihannya kita mau tidak bertobat. Setiap malam subhanallah,
saking sayangnya Allah pada kita, nanti saya akan bacakan hadis qudsinya, itu menunggu ya, turun ke langit dunia, menawarkan 3 hal pada hambanya. Duhai hambaku, siapa yang ingin rahmatku aku berikan, yang meminta aku kabulkan, yang ingin memohon ampunan aku ampuni sekarang. Itu tiap malam. Bahkan menjelang subuh masih dipanggil, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Ayo cepat sini, salat lebih baik daripada tidur. Syaitan nutup pakai bantal, tidur lebih enak gitu kan. Nah, sekarang saat kita bangun itu setelah tahajud, tiba di waktu sahar, coba renungkan selama hidup sampai malam itu, dari mulai balik gitu ya, kesalahan apa yang kita perbuat walaupun belum ada dosanya. Ingat, jangan sekarang saja, dulu waktu sama orang tua, sama ibu apa yang dilakukan, atau ibu kepada anak-anak. Nah, jangan nangis ya waktu kecil itu si anak. Nanti kalau nggak nangis, ibu belikan permen 1 truk. Misal, ada yang seperti itu. Nanti dibelikan mobil-mobilan dengan pabriknya. Misal, memang nggak ada dosanya karena nggak niat, tapi salah. Ayo kata, coba ibu dalam sehari dosa apa terhadap Allah melalui suami yang dilakukan. Bapak begitu sebaliknya terhadap ibu. Kepada anak-anak kita diingat-ingat, betul dirasakan, betul. Subhanallah, turun Al-Baqarah ayat 286, itu yang paling hebat. La yukallifullahu nafsan, Allah tidak mungkin kasih beban orang hidup melebihi kemampuannya, sesuai dengan kadar hidupnya. Lahama, orang sudah punya bekal, silahkan jadikan ibadah. Pakainya lam, hebat sekali. Lam itu pemberian yang sangat lembut, indah. Laha, kalau orang ini mau berbuat baik, maka sahabat dari perbuatan baiknya akan diberikan pahala yang melimpah. Laha. Tapi kalau orang ini melenceng, memilih melakukan perbuatan maksiat, dirubah dari ala menjadi dari la menjadi ala. Jadi sulit, maaf. La dengan ala, panjang mana hurufnya? La atau ala? Ingat, kalimat ala itu juga menunjuk kepada beban. Kenapa di sini menggunakan kalimat ala? Seakan-akan memberi isyarat, memang maksiat itu awal dilakukan mudah. Tapi kalau sudah dilakukan seakan-akan ringan, setelah itu jadi beban itu, kepikiran, merasa bersalah dan sebagainya. Karena itu kalimatnya menggunakan ala. Wa 'alaiha maktasabat, bukan kasabat lagi, tapi Subhanallah. Lihat indahnya Allah. Paham bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti banyak yang maktasabat. Untuk meringankan beban kita, diturunkan kalimat setelahnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina khata. Prakteknya Al-Bukhari nomor hadis yang ke-711, dibaca dalam setiap kali salat. Bacaan doa iftitah kita, Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta baina. Subhanallah, itulah rahasianya kenapa kita baca iftitah, membaca Allahumma ba'id. Allah meminta kepada Allah, ya Allah, hapuskan dosa saya walaupun kesalahan yang tidak ada dosanya. Muncul hadis, sholat yang satu dengan yang lainnya menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan pada saat itu. Kalau bacanya paham. Kalau sedang sholat yang dibaca Allahumma ba'id, pikirannya kearisan, itu nggak akan dapat. Ya, nggak nyambung. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil isran kama hamaltahu 'ala alladhina. Itu adalah dzambun wa dzunubun wa dzulmun. Rabbana wa la tuhammilna ma la itu israfun. Perhatikan, diturunkan sifat Allah seluruhnya. 1, fa'fu, al-'afwu, memaafkan yang khata. Wa'fu anna. Kemudian waghfir lana, ghafir, ghafar, ghafur. Kemudian warhamna rahim. Kurang apa lagi? Anta maulana fansurna 'alal qawmil. Subhanallah. Kalau ditawarkan tiap hari, Allah menunggu, sudah dipanggil, ditunggu-tunggu mau diampuni, kitanya nggak datang, kurang apa lagi perhatian Allah. Jadi wajar kalau Allah tuh maha sangat marah itu, maha marah kalau di akhirat ada orang nggak mau tobat. Jelas ya?